Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan UAS kami UMKM Toko Sahabat Apik. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya Nani Tambunan dengan NIM 07, Monika Ayu dengan NIM 08, Ardi Herwi dengan NIM 028, kemudian Dina Mardia dengan NIM 029, ada Rima Tenia dengan NIM 030, dan yang terakhir ada Alifa Karnusia dengan NIM 016. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas dalam presentasi ini, yaitu bagian pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir ada penutupan. Yang pertama ada pendahuluan latar belakang dari UMKM. UMKM memegang peran penting dalam perekonomian. UMKM merupakan elemen krusial dalam menggerakkan roda perekonomian baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Kemajuan UMKM berdampak positif yang signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan. Namun dalam beberapa tahun terakhir, perubahan perilaku konsumen dan kemajuan teknologi menghadirkan tantangan baru bagi UMKM. Konsumen kini lebih memilih dan mencari produk secara online serta lebih terpengaruh pada konten digital dan interaksi di sosial media. Salah satunya UMKM yang kami tuju yaitu Toko Sahabat Afik, merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang fotokopi, alat tulis, dan juga buku, menghadapi tantangan yang serupa. UMKM ini berdiri sejak tahun 20 tahun yang lalu, berlokasi di Ruko Bengkok Aljabar, Blok D nomor 13 Jalan Laksamana Bintan, dan toko ini fokusnya menjual perlengkapan sekolah seperti buku, jasa fotokopi, dan alat tulis lainnya, namun masih mengandalkan proses yang tradisional, yaitu dengan cara menghubungi pihak-pihak sekolah dan menawarkan produknya. Toko Sahabat Afik ini adalah salah satu UMKM yang perlu memanfaatkan digitalisasi dalam strategi pemasaran dan penjualannya melalui digital marketing, konten marketing, dan social media marketing. Selanjutnya ada pembahasan mengenai digital marketing yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pembahasan tentang digital marketing. Di sini ada definisi pertama. Definisi dari digital marketing adalah aktivitas yang difasilitasi oleh teknologi digital untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada konsumen. Adapun tujuan dari digital marketing yang pertama menjangkau lebih banyak calon pelanggan, kedua menghemat biaya pemasaran, ketiga meningkatkan efektivitas penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Monica. Baik, selanjutnya ada pembahasan mengenai konten marketing. Konten marketing merupakan kegiatan pemberian informasi dengan melakukan pembuatan konten pada media sosial, sehingga mendorong konsumen melakukan pembelian. Yang memiliki fungsi dan tujuan dari konten marketing merupakan suatu proses dalam strategi pembahasan untuk menarik konsumen, memberikan informasi dan mengajak konsumen untuk berinteraksi sehingga akhir konsumen akan melakukan pembelian. Konten marketing memiliki dimensi yang harus diperhatikan atau evaluasi para pelaku usaha saat menghasilkan sebuah konten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sosial media marketing. Eh, Sosial media marketing itu merupakan strategi pemasaran yang memanfaatkan platform media sosial. Media sosial merupakan alat yang sangat penting bagi bisnis dalam menjangkau dan melibatkan audiens. Dengan strategi yang tepat, platform media sosial dapat membantu Anda meningkatkan kesadaran merek, menghasilkan prospek, mendorong penjualan, dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Tujuannya yang pertama ada konteks, yaitu pesan yang jelas dan menarik. Kedua ada communication, yaitu komunikasi dua arah yang informatif. Yang ketiga ada collaboration, yaitu partisipasi audiens melalui konten interaktif. Dan yang terakhir ada connection, yaitu membangun dan menjaga hubungan baik dengan audiens. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai analisis penjualan. Kami mengambil insight penjualan di Instagram. Dari Instagram Toko Sahabat Afik ini,
kita dapat melihat bahwa akun ini menarik 20 akun untuk mengunjungi profil Instagram. Dengan 54,5% merupakan followers dan 45,5% merupakan non-followers. Postingan feeds menjadi konten yang menarik perhatian 20 akun dan Instastories menarik 13 akun. Pada akun engagement, terdapat 6 akun engage, yaitu 66,7% merupakan followers dan 33,3% merupakan non-followers. Lalu selanjutnya ada overview, terdapat 80% konten postingan Instagram Toko Sahabat Afik menjangkau akun Instagram followers dan non-followers. Hasil dari digital marketing ini terdapat peningkatan pendapatan setelah penerapan strategi digital marketing. Pada tabel pertama, ini sebelum digital marketing dibuat. Penjualan offline store-nya dalam jangka waktu 2 minggu telah menjual produk sejumlah 30 buah dengan harga produk per itemnya 38.000 dengan total pendapatan 1.140.000. Lalu sudah digital marketing, offline store dalam jangka waktu 2 minggu menjual sekitar 43 buah dengan harga total harga per itemnya 38.000 dan total pendapatannya 1.634.000. Dari kedua tabel di atas menunjukkan bahwa digital marketing ini memiliki dampak positif pada penjualan dan pendapatan UMKM. Dengan adanya digital marketing Instagram, Toko Sahabat Afik mulai dikenal para pelanggan yang sebelumnya belum mengenal Toko Sahabat Afik sehingga berdampak pada penjualan offline yang meningkat. Strategi ini merupakan salah satu strategi yang dapat membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan UMKM yang perlu dikembangkan secara konsisten untuk ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ardi. Selanjutnya ada kesimpulan digital marketing. Digital marketing, content marketing, dan social media marketing merupakan strategi yang dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih besar, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan meningkatkan visibilitas bisnis secara signifikan. Dari penelitian yang telah dilakukan, digital marketing memiliki dampak positif pada penjualan dan pendapatan UMKM. Dengan adanya digital marketing, Instagram Toko Sahabat Afik mulai dikenal para pelanggan yang sebelumnya belum mengenal Toko Sahabat Afik, sehingga berdampak pada penjualan offline yang meningkat. Toko Sahabat Afik mulai didatangi oleh calon pembeli. Ini merupakan salah satu strategi yang dapat membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan UMKM yang perlu dikembangkan secara konsisten untuk ke depannya. Lalu ada usulan strategi. Strategi untuk pengembangan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pemanfaatan platform e-commerce dan media sosial. Yang kedua, diverifikasi produk dan paket bundling. Yang ketiga, program loyalitas pelanggan. Yang keempat, memperluas kolaborasi dengan komunitas dan sekolah-sekolah setempat. Yang terakhir, peningkatan kualitas layanan pelanggan harus tetap menjadi prioritas utama. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 ada survei UMKM mengenai pemasaran. Kalau boleh tahu, kakak ini sebagai apa di sini? Perkenalkan, saya Bella dan saya ada hubungan saudara dengan owner pemilik toko buku ini. Terus sebagai juga penjaga toko ini. Kalau boleh tahu, udah berapa lama usaha ini didirikan? Usahanya sebelumnya udah 20 tahun, tapi yang sebagai toko bukunya udah dari 2019, berarti 5 tahun. Jadi kami udah buat pemasaran digitalnya berupa sosial media untuk toko ini, yaitu Instagram Toko Sahabat Afik. Kalau dari yang kami buat ini, apakah kakak udah coba akses IG yang udah kami berikan? Sebelumnya kan kami memang belum ada sosial medianya. Terus karena kakak udah bikin kan, sebelumnya memang terbatas loh ya. Terus udah dibikinkan, mungkin sedikit meningkat. Ya, berarti kakak udah akses Instagram yang kami buatkan itu. Kalau bisa kasih tahu nggak Kak, apa perbedaan dari adanya pemasaran, sebelum adanya pemasaran sama setelah adanya pemasaran yang kami buat Instagram itu? Sebelumnya ya terbatas, kayak orang mungkin sekalian lewat nampak
sosial media online gitu. Berarti ada peningkatan walaupun nggak terlalu banyak, tapi ada peningkatan penjualan dari sebelumnya. Kalau boleh tahu perbedaan lebih jelasnya terletak di mana aja Kak? Sebelum ada pemasaran sama setelah ada pemasaran. Contoh yang pertama kayak terbatasnya orang pembeli ya, terus kayak mengenai toko, sebelumnya orang cuma yang kayak lewat, terus kalau sekarang udah banyak yang tahu tentang toko buku ini. Terus yang kedua kayak jangkauan pelanggan yang mungkin sebelumnya kayak orang sekitaran toko aja yang dekat-dekat, Dekat daerah sini ya, aja. dekat-dekat daerah toko aja. Terus sekarang sesudah itu ya lebih luas aja dari mana daerah udah datang pelanggannya. Terus kayak penjualannya sebelumnya penjualannya stabil. Terus kalau sesudah kayak jadi apa? Udah ada Udah pemasaran. ada pemasarannya ya sudah sedikit meningkat ya walaupun terlalu. Berarti walaupun penjualan nggak terlalu banyak, tapi orang yang datang kadang ada yang itu udah pasti beli atau cuma lihat-lihat aja. Udah beberapa yang lihat, udah ada yang beli juga. Berarti mereka udah tahu kalau di sini ada toko buku kan, jadi mereka udah, kalaupun mereka mau cari lagi mereka tinggal